Al-ikhtilaf fil masail al-fiqhiyah akthar min an yadhabit. Perbedaan pendapat di dalam perkara-perkara fikih ini terlalu banyak, terlalu liar, nggak bisa diikat. Walau kullama ikhtalafa al-muslimani tahajara, andai saja setiap di dalam satu permasalahan dua muslim berseteru terus mereka langsung musuhan, lam yabqa bainal muslimin ismah wala wud wala ukhuwah. Akhirnya nggak bersisa lagi persatuan, cinta di antara kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan. Apakah tahdzir hakikatnya adalah maksiat dan kezaliman? Dan bagaimana sikap kita penuntut ilmu seharusnya menghadapi polemik dan perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini di antara para asatidzah dikarenakan perkara tahdzir demikian? Syukran, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin udah kita bahas panjang lebar ya. Oke? Tahdzir hakikatnya adalah usul di antara usul amal ahlus sunnah. Ini yang keliru. Kok digambarkan seolah-olah tahdzir adalah kezaliman dan maksiat. La. Tahdzir hakikatnya adalah usul di antara usul amal ahlus sunnah. Dan ini berjalan dari zaman ke zaman. Dan ini adalah di antara bentuk paling agung dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah jihad bil lisan. Jihad dengan lisan. Ya. Praktek tahdzir demikian hakikatnya ada. Dan ini diantara bentuk nilai-nilai inti yang ada dan berjalan pada ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Al-hadharu wa tahdzir min ahlil bid'ah minal bid'ah wa ahliha. Waspada dan memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah dan dari para ahli bid'ah. Itu ada berjalan. Hakikatnya demikian. Cuma yang terjadi terakhir-terakhir ini, kok seolah-olah digambarkan seperti itu adalah maksiat dan kezaliman. Nah itu keliru. Ya. Tidaklah fobi dan takut kepada tahdzir demikian, kecuali kaum yang hakikatnya memang takut dibongkar kekeliruan mereka. Sehingga mereka mengingkari hal tersebut. Biasanya begitu. Sebagaimana ahli bid'ah seringkali mengingkari ahlu sunnah karena kita mengingkari dan menjelaskan kepada manusia penyimpangan mereka, ya gak? Titik-titik kesyirikan mereka kah, atau syubhat-syubhat dan bid'ah-bid'ah mereka sebel sama kita karena itu. Kenapa tuh? Karena mereka benci ketika diperingatkan manusia dari kekeliruannya. Begitu kan? Jadi tahdzir pada dasarnya bukan maksiat, tapi amalan yang berjalan dari zaman ke zaman. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ditanya, ya Imam, rajul yusalli wa yasum wa ya'takif. Ya Imam, seseorang sholat, dia puasa, i'tikaf, itu afdal, lebih utamakah? Amman yatakallam fi ahli bidah, atau seseorang yang berbicara tentang ahli bidah, yakni menyebut nama ahli bidah, memperingatkan manusia darinya. Imam Ahmad bilang, kalau dia puasa, sholat, i'tikaf, itu li nafsi, kebaikannya cuma buat diri dia doang. Adapun kalau dia memperingatkan manusia dari ahli bidah, maka itu untuk para kaum muslimin. Hadza afdal. Tentunya itu lebih utama. Berarti berjalan nggak tahdzir? Berjalan. Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah berkata, li'ay yakunu khasma'i yawmal qiyamati ahlul bid'ah khairun wa ahabbu ilayya min ay yakuna khasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarki yadhabba an sunnati. Ketika yang menjadi musuhku di hari kiamat kelak adalah para ahli bid'ah, karena aku membicarakan mereka. Oke? Mereka nanti yang musuh menjadi orang-orang yang menuntutku di hari kiamat, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada yang menuntutku nanti di hari kiamat adalah Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Karena aku diam, tak membela sunnahnya, tak menjaga kemurnian sunnah. Maka praktek tahdzir hakikatnya adalah praktek yang dengannya seseorang menjaga kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Menjaga kemurnian Islam, dan itu hak Allah, hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hak agamanya untuk menjaga kemurnian agama dari zaman ke zaman. Emang ada praktek tahdzir. Cuman ada dua kutub kekeliruan di dalam menerapkan dan di dalam menyikapi praktek tahdzir ini. Di antaranya adalah satu kutub hulu di dalam tahdzir, sehingga mereka menerapkan perkara tahdzir pada hal-hal yang harusnya tidak dibawa ke ranah
tahdzir. Seperti apa? Perkara-perkara yang sifatnya perbedaan furu', ijtihadiyah, dan lain-lain. Ini harusnya nggak usah di bawah nggak boleh kita memusuhi salah seorang dari hamba Allah. Karena perkara-perkara perbedaan fikih, furu', ijtihadiyah, ini kita yang zalim, kita yang dosa di hadapan Allah itu. Dan memperingatkan manusia, menyuruh manusia untuk memusuhi si fulan atau si alan. Karena perbedaan furu', karena perbedaan ijtihadiyah, ini kita yang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan permusuhan kepada hamba Allah tanpa hak. Oke? Ini sebagian terjadi. Sebagian penuntut ilmu memusuhi penuntut ilmu atau ustadz-ustadz lain karena apa? Misalnya karena masalah pakai video, kemarin kita sebutkan. Karena pakai video ditahdzir loh, gara-gara masalah video. Atau karena pakai celana. Karena pakai celana loh. Terus pakai pampersnya nih harusnya. Ya mesti pakai gamis, maunya pakai gamis terus gitu. Kalau pakai celana berarti udah menyimpang. Astagfirullah. Perkara furu segala beginian. Oke? Furu'iyah ijtihadiyah enggak boleh. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyah, terutama fikih ya. Terutama fikih. Fikih ini yang ijma'nya aja. Fikih yang ijma'nya aja. Banyak ulama yang khilaf. Padahal ini perkara yang udah diijma'in gitu loh. Itu banyak terjadi khilafnya juga ulama. Al-Imam Laits bin Sa'ad sendiri rahimahullah diriwayatkan darinya 18 kasus yang dia menyelisihi ijma'. Dan dia seorang imam Ahlus Sunnah. Laits bin Sa'ad. Terutama fikih deh. Al-ikhtilaf fil masail al-fiqhiyah akthar min an yadhabit. Perbedaan pendapat di dalam perkara-perkara fikih ini terlalu banyak, terlalu liar, nggak bisa diikat. Walau kullama ikhtalafa al-muslimani tahajara, andai saja setiap di dalam satu permasalahan dua muslim berseteru terus mereka langsung musuhan, lam yabqa bainal muslimin ismah wala wud wala ukhuwah. Akhirnya enggak bersisa lagi persatuan, cinta di antara kaum muslimin. Enggak boleh. Ini yang dimaksudkan juga perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ala yasihu an nakuna ikhwanan walau ikhtalafna fi mas'alatin. Emangnya nggak boleh kita jadi saudara, kalaupun mungkin kita beda pendapat dalam satu permasalahan. Tuh, ini diarahkan perkataan-perkataan bijak para ulama tentang khilaf ini ke arah ikhtilaf yang sifatnya memang syariat membuka peluang ikhtilaf di situ memang. Karena mustahil menyatukan umat di atas satu furu' itu mustahil. Mereka yang mau maksain umat di atas satu furu' hakikatnya mau pecah belah umat. Karena mustahil, nggak mungkin. Ya, ini satu kutub hulu di dalam penerapan tahdzir. Kayak kurang masalah hidupnya, sampai segala permasalahan furu dipakai buat musuhan juga. Akhirnya pecah lagi dan pecah lagi dan pecah lagi, nggak habis-habis perpecahan. Jadi, ya, kutub lain ya, bukan hulu tapi anti tahdzir total, anti tahdzir total. Pokoknya tahdzir nggak boleh sama sekali. Dan mencela-cela mereka yang menerapkan tahdzir dengan sebutan jamaah tahdzir. Biasanya begitu. Padahal tahdzir ini kan syariat ya, jamaah tahdzir sebenarnya. Maksudnya kelirunya di mana? Ungkapan dari redaksi sendiri ya, jamaah tahdzir. Yani jamaah yang menerapkan salah satu bentuk usul syariat. Salah nggak sih? Sebenarnya. Begitu ya? Tapi mungkin yang dimaksud adalah yang gulu tadi kali ya. Tapi ya wallahu a'lam. Cuman dari ungkapan-ungkapan yang kelompok yang sebelah sini nih, emang bikin manusia tabu totally dari perkara tahdzir. Nah ini salah juga. Akhirnya meleng. Gak waspada. Gak disiplin di manhaj. Masuklah ke barisan demikian orang-orang yang seringkali pada dasarnya tidak berada di atas manhaj ahlus sunnah. Cuma zahirnya seolah-olah sunnah, seolah-olah salafiyah. Namun membawa pemikiran-pemikiran, misalnya pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin. Ada. Terlihat dari cara mereka nanti menyikapi pemerintahan. Okay? Menyikapi kerusuhan dan lain-lain. Ini akan tampak. Inilah, kalau kita dengar ceramah Syekh Muhammad bin Umar Bazmul yang dibilang sururiyah. Kalian akan melihat mereka mengajarkan buku-buku, kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah seolah-olah. Tapi celaan mereka kepada Ahlus Sunnah yang menjaga kemuliaan Ahlus Sunnah nggak sabar lagi, jelas. Bahkan seringkali membawakan pemikiran-pemikiran dan ide-ide
Dan praktek-praktek yang tidaklah dilakukan oleh salaf. Ketika pemerintahan melakukan sesuatu, menurut mereka ini mungkar, Mereka bikin taklim dan menjelaskan kemungkarannya. Tuh. Kemana ini? Arahnya kemana? Kalau bukan menggiring kebencian masyarakat kepada penguasa. Apakah ini sesuai dengan gaya salaf? Kalaupun salah, kalau salah pemerintah ya kalau salah. Kalaupun salah kita nggak boleh ngebongkarnya di tempat umum. Kesalahan penguasa. Kaidah kita udah jelas ini di dalam hal ini. Iya kan? Kalaupun salah. Apalah lagi sebenarnya bukan perkara yang nggak salah juga. Bukan perkara yang salah juga yang dilakukan penguasa, cuman emang nggak sesuai aja dengan selera mereka. Mereka buat khutbahnya kah atau ceramahnya kah menegaskan tentang poin-poin yang lagi rame baru dilakukan oleh penguasa gitu. Misal penguasa menentukan beberapa dari antara masyarakat membahayakan keamanan masyarakat sampai akhirnya menindaknya, sampai akhirnya menumpahkan darahnya. Dan itu hak penguasa. Mereka yang menentukan hal itu dan mereka yang boleh mengeksekusinya. Nggak boleh kita melakukannya sendiri tanpa penguasa. Ini penguasa yang melakukan. Ini nggak terima hal demikian, bikinlah ceramah-ceramah yang mengingkari hal itu. Bilang haramnya darah kaum muslimin dan lain-lain. Ini tujuannya mau kemana? Kalau bukan menggiring kebencian para masyarakat dan kekecewaan masyarakat kepada penguasa. Tujuannya mau kemana? Kalau bukan itu. Nah masuk tuh yang kayak gini di sini. Kenapa? Karena nggak ada tadi peringatan, nggak ada tahdir. Akhirnya dikira semua yang maaf. Semua yang dari Timur Tengah, semua yang berjenggot, semua yang ngatung, dikata salafi aja. Padahal nggak demikian. Karena anti tahdir ini. Efeknya. Tapi lucunya, fun fact-nya, di waktu yang sama mereka anti tahdir. Tapi di waktu yang sama mereka juga tahdir. Kepada orang-orang yang nggak se-vibes sama mereka, yang nggak segelombang sama mereka, nggak mau nurut arus mereka, dan nggak mau ngikutin mereka. Itu ditahdir. Ya ini keliru. Dua-duanya. Harusnya ini ilmiah. Kalau kita mendengar tentang perkara tahdir ya akhi. Yang pertama, ini adalah hal yang ada. Berjalan di zaman itu. Ada kasus tahdir demikian. Coba ilmiah. Kenapa nggak ilmiah? Kenapa langsung baper dan langsung musuhin? Oh nggak mau dah. Anda nggak mau denger dia soalnya dia tahdir dia. Tuh ini mah kekelompokan. Kita ini ahlul hak, yang kita belain hak, loyalitas kita, wala dan barok kita kepada hak, bukan kepada person, bukan kepada orang, bukan kepada organisasi, bukan kepada mazhab, bukan, awas, itu ta'assub, taklid dan segala bentuknya itu. Oke? Tahazzub, tuh berkelompok demikian itu. Wala dan barok adalah kepada kelompoknya, benar atau salah adalah apa yang dikatakan kelompoknya atau tokoh yang dicintai dan diagungkannya. Tuh. Yang dia bela adalah orang-orang yang dibela oleh tokohnya. Yang dia musuhi adalah orang-orang yang dimusuhi oleh tokohnya. Itu mah tahazzub namanya. Nggak ilmiah lagi. Ketika mendengar tahdir, coba dengar. Coba cari tahu. Perkara apa yang ditahdir? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak lebih ilmiah? Kenapa langsung taruh benteng baper dan langsung nggak mau tahu? Kenapa begitu? Jangan-jangan kita yang sebenarnya nggak mau mendengar kebenaran. Kita menerapkan perkara tahdir ikhwati rahimakumullah pada kasus-kasus error yang sifatnya usul. Pada kasus error yang sifatnya usul. Usul akidah, manhaj yang nggak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Dan itu tampak dari seseorang errornya. Oke? Itu dari ucapannya kah? Atau dari sikapnya kah? Dari pernyataannya kah? Itu ketahuan. Ada error usul di situ. Nah sekarang seseorang bisa mentahdir orang lain. Kenapa nggak kita cek dulu? Apa alasannya? Apa alasannya? Ya. Kenapa mau langsung ambil, pokoknya mau ambil langsung kelompok dan lain-lain tanpa mau tahu alasannya kenapa? Ya, ini kan akhir-akhir ini perselisihan, akhir-akhir ini terjadi ini yang dibahas adalah laskar jihad kan kemarin yang ditanyakan, ya kan? Tayyib. Yang diingkari karena misal, boleh nggak penuntut ilmu? Anda nggak mau dengar dia, kenapa? Soalnya dia ex laskar jihad. Pendirian laskar jihad di antara para ahli ilmu sendiri, di antara ulama, ini perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Ada ulama yang nggak setuju, tapi banyak yang setuju juga, bahkan bisa didatangkan bukti tertulis, jelas kok.
Ada itu. Nah berarti kalau para ahli ilmu berbeda pendapat, perkara apa tuh? Boleh nggak kita musuhin orang karena perkara ijtihadiyah? Tuh, jadi kalau ente nggak mau denger dia, jangan karena dia laskar jihadnya. Ente yang dosa kalau gitu. Kau memusuhi seseorang karena perkara aneh nggak mau denger dia. Kenapa? Soalnya dia tahdir. Loh, seorang di antara hamba Allah menasehati para makhluk, memperingatkan dari orang-orang yang membawa kepada penyimpangan. Tahdir misal. Ente nggak mau dengerin dia karena itu? Siapa yang salah? Seseorang di antara hamba Allah menerapkan bentuk syariat. Yang memperingatkan manusia dari orang-orang yang membawa syubhat. Kemudian ente musuhin dia karena itu. Siapa yang zalim kira-kira? Maka jangan dulu ambil sikap, cari tahu dulu. Coba cari tahu, kenapa nggak belajar cari tahu? Apa urusan apa nih? Wah, terjadi tahdir demikian. Coba cari tahu. Dengan keterbatasan ilmumu. Setelah itu, ikuti ilmu yang ada padamu, bukan ikuti kaummu atau gengmu. Jangan. Udah aku beragama sebatas ilmu yang Allah bukakan padaku. Udah. Ya, aku tahu ini bukan permasalahan yang sebenarnya seseorang harus memusuhi. Kalau gitu aku nggak mau memusuhinya. Terserah. Kalau dia bilang, enggak, ini permasalahan yang emang harus tegas kita. Dan ini emang merupakan penyimpangan yang kita harus tinggalkan dan lain-lain. Ikuti ilmu masing-masing. Dan pengingkaran, jangankan di antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah. Di antara para Ahlus Sunnah pun terjadi bantah-bantahan ilmiah dari zaman ke zaman. Dan ini ilmiah aja. Kenapa baper? Imam Malik dengan akrannya, Imam Yahya bin Ma'in tadi yang kita sebutkan dengan Imam Syafi'i ada ributnya. Imam Suyuti dengan Imam Sakhawi, dua-duanya Al-Azhar, dua-duanya Mesir, cuman yang satu Asyut, yang satu Kairo. Nah ini hantam-hantamannya pakai kitab. Bikin kitab jawab, bikin kitab jawab, bikin kitab jawab. Luar biasa. Ini terjadi dari zaman ke zaman. Kenapa jadi fobi banget sama perkara demikian dan harus dipusingkan? Kenapa? Iya gak? Dan kemudian, yang kita serukan manusia ini kita serukan kepada Allah, kepada agamanya. Bukan kepada kelompok, bukan kepada makhluk. Awas, ya. Kita nggak boleh musuhin orang, aneh nggak mau dengerin dia. Kenapa? Soalnya dia belum datengin orang yang aku agungkan dan sowan kepadanya. Nah, itu mah itu lagi menyeru kepada makhluk itu mah, bukan menyeru kepada agama. Paham ya? Aneh nggak mau dengerin dia. Kenapa? Soalnya dia mengingkari orang yang aneh agungkan dan menyampaikan hal-hal demikian tentang orang yang aneh agungkan. Ini mah ente lagi ngebelain manusia, lagi ngebelain makhluk, bukan lagi ngebelain Allah, bukan lagi ngebelain agamanya. Kalau alasannya itu. Maka pelajari. Ya. Dan kemudian juga kita sampaikan, di dalam hal-hal membingungkan demikian, sesungguhnya tuntunan Rasulullah SAW komplit, lengkap. Rasulullah SAW ditanya di hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, dengan apa Rasulullah SAW membuka sholat malamnya, iftitah sholat malamnya, ada doanya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya Rasul membuka sholat malamnya dengan bacaan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhani Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardh. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara yang tampak. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada perkara-perkara yang mereka berselisih pendapat padanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Maka tunjukkanlah aku kepada yang hak dari apa yang mereka perselisihkan padanya dengan seizinmu. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan hidayah, zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki. Nah, gitu. Ya? Awas, dalam demikian kita harus menjaga keikhlasan. Apa? Kita nih
mau mengambil sikap atau mau ikut komentar karena apa? Lagi karena membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan agamanya sallallahu alaihi wasallam, atau lagi ngebela kelompok, lagi ngebela makhluk, lagi ngebela organisasi, lagi ngebela vibes kita, dan mengingkari vibes yang lain. Jangan. Dilihat ya, akhi. Ya. Apa yang menjadi penyebab seorang yang kita tahu dia ahli ilmu mentahdir ahli ilmu yang lain? Karena dia ahli ilmu. Kita cari tahu alasannya apa. Kemudian cocokkan dengan doabit-doabit pengingkaran demikian. Kalau kalian telah mempelajarinya, dan di sini kita telah pelajari hal itu, bukan? Tepat nggak dia mengingkari si fulan karena kasus demikian? Ini kasus yang dipermasalahkan A misalnya. Oke, tepat nggak dia mau mengingkari fulan karena kasus ini? Boleh nggak? Berlebihan nggak? Coba periksa itu. Kenapa nggak mau melek lebih jauh dan langsung baper dan pasang benteng baper dan nggak mau tahu apa-apa? Kenapa langsung begitu? Kenapa nggak fair? Kenapa nggak sidq? Kenapa nggak sportif dalam beragama? Ya, nggak jujur dalam beragama. Ya? Tapi semoga dapat difahami apa yang kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.